Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya di video saya. Ini video yang terusan untuk pembersihan AC ya. Yang video sebelumnya itu AC split, kalau ini kita AC kaset ya. Untuk AC kaset ini ya, alatnya itu sama seperti yang kita pakai untuk alat split, yaitu ada terpal. Itu terpal didesain khusus untuk supaya gimana caranya dipakai, bisa dipakai dengan split sama juga dipakai dengan AC kaset. AC kaset ini perlu ketelitian ya, perlu sedikit ketelitian. Kenapa? Karena AC kaset ini kalau untuk pembersihan itu kita mesti bongkar hampir semuanya kecuali EPAP. Untuk body ada juga penampungan air seperti spon ya, seperti itu styrofoam. Nah, itu penampungan, bahkan seperti styrofoam itu kita mesti dicopot semua. Begitu juga dengan perkonekan kabel dari MCB, kabel dari PCB, itu macam-macam ada kabel, kita mesti lepaskan semua. Nah, tentu untuk melepaskan semua itu harus setrum kosong, yaitu AC kaset ini harus dimatikan dari MCB untuk power yang ke AC ini. Kita mesti matikan dahulu. Kalau untuk AC split kita tidak matikan karena memang tidak perlu bongkar semuanya, hanya tutup saja. Itu sangat sederhana sekali ya, beda dengan AC kaset ini. Ada juga AC ducting ya, itu sangat simpel sekali untuk pembersihannya, yaitu cukup buka filternya dan juga pencucian di iPipe-nya itu sangat mudah sekali untuk AC ducting ya. Ini langkah pertama, kita buka dulu penutup filternya, kita copot. Terus dua di bagian kotak ini ya, ini lubang baut ada 4 sama kontrol remote. Itu biasanya suka copot-copot, jadi kita dibaut ya. Nah, itu harusnya diklip karena lama-lama klip itu patah ya. Jadi kita dimatikan menggunakan baut. Kemudian baut yang 4 ini ya, yang tadi ditutup itu, di sini terlihat ada tanda anak panah ya. Itu cukup dikendorkan saja, terus di atasnya itu ada pengaitnya ya. Ada pengaitnya, itu cukup dilepas. Nah, itu satu. Ada 4 ya. Ini contoh satu. Di masing-masing ada 4 sampai ininya turun ya. Nah, itu yang kedua dan ketiga dan keempat seterusnya ya. Nah, ini setelah dicopot penutup PCB-nya itu, kabel yang berkaitan dengan penutup body itu diurutkan ya. Biasanya ada yang kabel ke tombol kontrol dan juga ke pompa, itu mesti dilepas semua ya. Begitu juga dengan power. Untuk power utama ya, sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa dimatikan dulu dari PCB nya, dari MCB, karena nanti di sini akan dicopot. Yang ke power, yang ke kapasitor itu harus dicopot semua ya. Pokoknya yang kabel terkait dengan body itu harus dilepas semua. Memang untuk AC kaset ini sedikit agak ribet ya, bukan sedikit sih, memang ribet. Nah, setelah dilepas semua kita baru buka ya. Untuk yang di sini ada pengaitnya berlawanan silang ya, bisa diturunkan. Harus ada orang satu di bawah ya, karena ini agak susah. Nah, berikutnya mesin ini. Untuk mesin PCB nya ini mesti ada yang megang ini satu, biasa agak berat teman. Untuk pemilik AC kaset ya, biasanya kalau orang tukang servis minta sedikit agak mahal, itu ya wajar aja, memang karena ini agak sulit ya. Untuk para senior juga, untuk para senior servis AC juga jangan membuli kita ya, karena kita ini bukan tenaga servis ahli ya. Hanya saja kita seperti judul channel saya, yaitu mengoprek sendiri ya.
namun kita berusaha gimana supaya kerja rapi, bagus dan bersih. Ini dilepas ya PCB. Nah, setelah buang airnya ya, biasanya di pojokan itu ada karet, penutup karet. Takutnya airnya penuh. Banyak airnya ya. Nanti untuk penampungan ini juga dilepas ya, dilepas turun. Ada baut 4 juga di pojok-pojok, ada tanda anak panah ya seperti itu. Nah, tanda anak panah seperti ini ya, ini air mengalir cukup banyak, ini mesti ditampung dulu supaya diangkat ke bawah nanti gak tumpah ya. Udah lah, cukup kan. Nah, tutup. Setelah itu tutup ya. Nah, ini bisa ditaruh dulu. Ini AC yang ada di bak penampungan nih cukup banyak ya. Nah, ini pembukaan ini harus ada yang nahan satu ya, supaya tidak jeblok. Jeblok itu ya ambruk. Ambruk itu jatuh hewan. Nah, ini mesti ada yang nahan satu ini. Itu bautnya ada 4 ya di pojok-pojok. Wis man? Oke, lepas. Ini saya menggunakan tongkat pel-pelan ya. Nah, ini bak penampungan air ya. Ini kondisinya sih seperti biasa, yang jarang dipakai itu kondisinya tidak terlalu kotor, tapi kita mesti pembersihan rutin ya. Untuk ini kita nggak bisa cuci di dalam ya, biasanya kita cuci di luar ruangan seperti di parkiran yang ada selang, jadi disemprot bebas seperti itu, dicuci pakai spons, dicuci bersih ya. Biasanya di sini juga banyak gel-gelnya. Nah, gel-gel seperti ini nih. Nah, ini gel ini. Ya, nih. Ini gel-gel seperti ini nih. Ini agak bening ya, jadi nggak kelihatan. Nah, ini. Tapi kalau kotor dia kecampur debu hitam gitu akan sangat terlihat sekali. Ini seperti gel ya. Seperti lendir gitu. Nah, ini contoh yang kotor nih, kena debu. Akan terlihat sekali. Nah, ini untuk fungsi kunci Inggris satu-satunya ini. Hanya cuman buka ini apa, baling-baling ya. Nih pakainya cuman sekali aja ini. Satu. Dilepas. Oke man, lepas man. Itu pembuangan pompa itu ya, air kotor untuk keluar. Kalau AC kaset ini dibantu dengan pompa ya. Jangan lupa juga itu ya, itu yang pompa itu dilepas. Dan jangan lupa juga untuk nanti setelah pembersihan itu ditutup kembali, karena sering lupa itu mesti bongkar semuanya. Itu sering kali terjadi di pengalaman saya ya, karena ya memang bukan tenaga servis ahli ya. Nah, ini setelah dilepas semua, ini dia udah ada candalannya. Nah, itu ada seperti itu, bisa dimasukkan di lubang terpal ya. Udah khusus dia. Khusus. Dan juga di pojok. Ini memang terpal didesain supaya untuk bisa dipakai kaset dan split. Nah, seperti ini. Jadi kita dapat separuh untuk pembersihan ya, berlawanan pompa. Nanti setelah itu gantian dengan yang samping. Jadi mesti pembersihannya ini separuh-separuh. Nah, ini contoh nih seperti ini nih. Jadi untuk pembersihan separuh-separuh ya. Setelah selesai separuh, habis itu separuhnya lagi seperti itu. Wes, oke, nyalain. Nah, itu pembersihannya seperti itu ya, mesti berurut muter seperti itu untuk EPAP KC aset ini ya. Biasanya kalau kerja 2 orang itu ya, misalkan yang satu pembersihan ini, orang satunya lagi itu bisa pembersihan untuk penampungan tadi yang di bawah itu. Itu untuk kalau misalkan 2 orang.
biasanya tukang AC bersihin ya seperti itu. Kalau kita kan bersihan sendiri, jadi ya mesti ini ya, karena saya juga lagi ngerekam ini ya, Man. Itu nah, biasanya orang satu itu kalau misalkan lagi nyetim satu di atas, itu yang satu bisa nyuci itu di bawah dan juga filter itu ya. Oke ya. Wes. Oke, kita pindah ke sebelahnya lagi. Ini sebelah sudah selesai ya. Oke, mesin dimatikan. Set. Nah, setelah dicuci, sikat. Nah, itu untuk separuh itu dikeringkan menggunakan kanibo ya, untuk sirip-sirip epapnya itu supaya tidak netes ke bawah. Nanti pindah ke sebelahnya lagi. Lepas Man, sini Man. Oke. Pindah ke sebelah ya. Nah, ini untuk yang separuhnya ya, yang dekat pompa. Wes, oke, nyalain. Ini untuk yang sebelah ya. Itu untuk pompanya itu disemprot semprot air ya supaya bersih ya. Kadang di dalam pompa itu ada debu, gel juga macam-macam. Terus untuk pembuangan air kotornya ya, itu jangan lupa didorong juga pakai tekanan air supaya bersih pembuangan airnya ya. Karena untuk pipa kaset ini biasanya pipa di atas itu melingkar itu. Ada leher angsa namanya, ada macam-macam pokoknya lah itu. Biasanya dipasang leher angsa. Kalau misalkan dataran di atas plafon ini tidak rata ya, kadang ada yang tinggi plafonnya, jadi mesti pasang leher angsa. Kalau misalkan plafonnya lebih turun dan airnya pipa airnya itu turun ya tidak perlu, biasanya seperti itu. Saringan. Ini saringannya dicuci di sini nih. Aduh, Sultan emang ini. Kacau ini. Gede juga loh. Nah, itu untuk menghemat waktu ke bawah bisa disemprot di sini. Kalau untuk bak itunya ya tentu di bawah ya, karena agak gede itu. Itu untuk penampungan, untuk penyemprotan awal ya, airnya cukup kotor. Itu artinya AC cukup kotor ya. Tapi tidak sekotor yang biasa sering dipakai atau biasa dekat dengan pintu masuk ya, karena kalau pintu masuk itu biasanya pintu akan sering kebuka, jadi debu itu akan sering masuk di saringan AC. AC akan lebih cepat kotor. Kalau ini posisi ada di lantai 2 yang jauh dengan pintu masuk, kena udara langsung, nah, itu mendingan AC lebih awet bersih gitu ya. Udah ya. Nah, ini cuci di bawah ya, saya bawa turun, dicuci di parkiran ini. Untuk awal disemprot ya pakai air agak kencang supaya gel-gelnya lepas. Habis itu bisa dicuci menggunakan air sabun ya, menggunakan spons. Itu gel-gelnya itu terlihat sekali itu yang hitam-hitam. Disemprot ya. Semprot menyeluruh, dibuang ya, habis semprot penuh dibuang, lalu dicuci menggunakan air sabun, menggunakan spons ya. Harus bersih ini karena di area sini banyak gel-gelnya itu ya, dan juga pinggir-pinggir sini nih biasanya debunya juga banyak nempel. Nah, ini udah cukup merata ya, kita bilas lagi.
Ini setelah dicuci tunggu kering sebentar ya supaya nggak basah di dalam itu. Nah ini sudah nih. Jangan lupa itu ditutup ya. Karena kalau lupa tutup itu akan buka semua lagi coy, itu susah itu. Ini sudah mulai pemasangan lagi ya. Kabel di keluarin dulu, diingetin tadi pas buka larinya kemana aja, dan pas pemasangan itu kita turunin sesuai kita pas nyopot di awal. Ini mesti tahan satu, ini cukup tahan satu ya, menggunakan gagang pel, didorong ke atas. Nah itu cukup tuh, sudah dibaut satu cukup ya, karena ini cukup ringan sih. Ini setelah bak penampungan dan juga baling-baling ya, baling-baling ditutup, kipas baling-baling. Iya harusnya cepat ya. Cepet sih, tapi kan diambil intinya ini seperti biasa. Setelah baling-baling mesin, ini mesti ada yang nahan satu nih, seperti biasa menggunakan gagang pel. Sik dulu dong. Hah? Ini nggak ada di tutorial orang lain kayaknya ya man. Biasanya orang kalau nahan ini masuk sih ini, nah, ikut naik ke tangga, tapi saya nggak nih, biasanya menggunakan gagang pel. Naik tangga bisa. Iya bisa, tapi kan Biasanya itu mengurangi lemak sedikit gitu. Kalau ada yang lebih mudah itu kenapa enggak gitu loh man. Oke kuat ya. Nah, dipasin ya, pasin sesuai kita nyopot di awal. Ada kabel tis, ini kabel tis fleksibel ya. Kabel fleksibel itu kita buka juga nggak sulit seperti kabel tis pada umumnya. Ini kabel tis khusus. Untuk kabel biasanya kalau misalkan di rumah jenengan itu takut kebalik, itu lebih baik ditulisin seperti itu. Ada kabel hitam, ada kabel hijau kuning, ada juga biru ya. Ditulisin di atasnya seperti itu. Nah ini di samping power ada kapasitor. Ini bisa bolak-balik bebas ya kalau untuk kapasitor ini. ini masukin aja sesuai soket. Ya masukin sesuai soket. Setiap soket beda-beda, jadi jarang sekali tertukar. Ada yang ukuran 4 kaki, 3 kaki, 2 kaki, ada kabel kecil. Kalaupun sama, misalkan 2 lubang seperti ini, itu warnanya akan beda. Di sini pun beda, itu ada hijau, ada putih ya. Jadi disamakan saja sesuai warna. Nah itu contoh, itu misalkan hijau, kita dikonekkan ke yang warna hijau. Nah ini pompa sedot ya, untuk pembuangan air kotor. Warna putih soket kita ke warna putih, jadi jarang sekali tertukar ya. Ini frame AC-nya ya. Ini nyarinya yang Jadi dalam dulu. cantolin itu yang ke Yang dalam dulu. Ini saya zoom. Wis. Saya zoom siron. Oke. Nah Oke. itu dicantel satu sama lawanan arah silang ya. Itu sama dicantelin. Nah sudah aman. Lalu di soket untuk tombol kontrol itu soket ada warna merah sama hitam. Itu disesuaikan juga dengan sama soket yang di atas ya. Wis. Itu warna Cukup. hitam, ini warna merah ya, sesuai warna. Nah ini setelah di connect semua ya, jangan sampai ada yang terlupa. Setelah itu kita bisa tutup dan kita bisa kencengkan, ini masih kendor ya. Lalu kita bisa tes untuk penyalakan AC ya. Tentunya kita mesti nyalain dulu di MCB ya, karena ini dimatikan. Nah itu dikencengin, ada 4, 1, 2, 3, 4. Nah setelah itu kita bisa nyalakan MCB ya.
Nah, ini MCB yang kita turunkan. Di sini di lantai 2 ada 4 AC kaset ya. Ini saya nyalakan. Itu udah ditutup semua ya. Ini sudah beres ya untuk pembersihan. Ini memakan waktu cukup agak lama untuk AC ini. Semoga cukup jelas dan bermanfaat bagi panjenengan yang ingin belajar. Kita juga sama-sama belajar ya. Kita juga bukan ahli banget dalam bidang ini ya. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya. Semoga bermanfaat dan cukup jelas. Terima kasih. Salam ngoprek sendiri. Matur suwun.